Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna Allah Ta'ala wasafal munafiqina fi suratil mutaqaddimah bi arba'ati umurin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati orang-orang munafik di dalam surat yang terdahulu itu dengan empat macam sifat. Ini orang munafik kan, alamatul munafikin salasun gitu loh. Padahal ini empat. Yang pertama al-bukhlu, orang yang kikir, medit. Wa huwal muradu bi qoulihi ta'ala, yang dimaksud yaitu ayat alladzi yatu'ul yatim wa la yakhuddu. Ada orang-orang, yaitu orang yang yatu'ul yatim, menghadik anak yatim, tidak mau menyantuni anak yatim, wala yakhuddu, dan tidak mau meramutnya. Ini juga munafik, tanda munafik. Kemudian yang kedua tarkus shalah, orang munafik diantara tandanya sifatnya adalah meninggalkan sholat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu celaka bagi orang-orang yang pada sholat, yaitu orang-orang yang pada sholatnya lalai terhadap sholatnya. Lalai itu juga salah satu bentuk sifat munafik, lalai terhadap sholat. Jadi munafik itu tidak hanya yang tiga itu aja, seperti alamatul munafiki salasun, ya, tandanya munafik nak telu, nalika janji terus berdusta, nalika dikasih amanah dia khianat, ya, ketika ngomong jelas bohong. Bukan hanya itu, ternyata di surat Al-Ma'un itu menggambarkan sifat orang-orang munafik semua. Kemudian yang ketiga ar-riya fis shalat, orang yang melakukan sholat karena pamer, riya. Hal inilah yang dimaksud dengan ayat yang firman Allah alladzina hum yura'una, yura'una, yaitu orang-orang yang pada pamer, entah itu di sholatnya, entah itu di sedekahnya, entah itu di jihadnya, entah itu dibaca Qur'annya. Mentang-mentang suaranya bagus, baca Qur'annya sergap banget, kalau nggak di speaker nggak mau. Ada mungkin apa? Ujung-ujungnya yang muka ngono mereka dirungokne wong kan gak enak. Ngeriya ta? Alladzina hum yura'un, itu munafik. Warabi'u man'uz zakat. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Yang keempat ya, orang yang tidak bayar zakat. Ini juga termasuk sifat orang munafik. Yang hal demikian sesuai dengan firman Allah, wa yamna'unal ma'un. Ini disinggung itu. Jadi surat Al-Ma'un itu rata-rata menyinggung soal sifat-sifatnya orang munafik, dan itu sampai dimentahkan lagi dengan surat berikutnya, inna a'tainakal kautsar tadi. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hubungannya dengan momen kita ini? Ini belum sampai kepada itu. Nah, sekarang baru kita mulai. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai rezeki longgar atau kelapangan rizki yang lapang, maksudnya gitu, lalu dia tidak mau berkorban, maka silahkan, mau mati Yahudi, mau mati Nasrani, silahkan. Artinya bahasa Nabi ini bahasa yang sudah mentok, pasrah, saking pentingnya berkorban sampai Nabi mengancam seperti itu, ya. Kalau orang sudah
kasih lolos begitu. Terus terang kemudian mati Nasrani kah Yahudi urusan deh. Ini bagi siapa? Orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, punya rezeki. Makanya korban itu tidak hanya seumur satu kali, maka setiap tahun tetap. Bagaimana tahun ini kok nggak punya rezeki, tahun depan punya, gitu. Maka ya di tahun depan kita bersedekah, atau mungkin tahun lalu kita pas kebetulan nggak punya uang, tahun ini kok ada, meskipun dulunya kita sudah berkorban, ya kali ini kita berkorban lagi, karena berkorban itu disarankan, disunatkan bagi orang yang mempunyai rezeki yang langgar, yang lupa, yang lapang. Terus dawuh Nabi lagi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqribanna musallana. Ini hampir senada ancaman Nabi. Barang siapa yang mempunyai rezeki yang longgar, yang lapang, lalu tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat di musolaku, masjidku. Musolana itu masjid Nabi. Intinya wis rasa nyedek aku. Sampai ngono Nabi. Fala yaqribanna. Bahasanya memakai kata kalimat nun taukid. Nun taukid itu fungsinya untuk memperkokoh, memperkuat arti kalimat tersebut. Artinya kalimat itu enggak main-main. Fala yaqribanna. Sungguh jangan mendekat, gitu, di masjidku, kata Nabi begitu ya. Nah, ini tentu warning bagi siapa saja, termasuk kita ini yang andaikan punya rezeki longgar, mampu untuk berkorban, silahkan berkorban. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang mendapat ancaman Nabi ini. Wa an Ali radhiyallahu anhu, kemudian dari Sayyidina Ali, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khutwatin asru hasanatin wa mukhiya anhu asru sayyi'atin wa rufi'a lahu asru darajatin. Ini bahasanya ini. Barang siapa yang keluar dari rumah menuju tempat di mana ia mau beli hewan kurban, ya, keluar dari rumah saja sudah dihitung, maka setiap kali langkahnya dicatat Allah 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kejelekan, diangkat untuknya 10 derajat. Jadi serba 10-10. Mau berangkat aja lah. Mau berangkat dari rumah menuju tempat untuk beli hewan kurban. Lah kalau pas tempatnya jauh dari rumah, ya tambah ngitungnya oke, jangkai. Gitu. Nah kalau naik motor, naik mobil, ya andaikan itu dilakukan jalan kaki, ya terhitung berapa kali, berapa ratus jangkah, dikalikan 10, gitu? Satu kali sekali langkah 10 kebaikan, 10 kejelekan dihapus, 10 derajat diangkat, gitu? Enaknya kayak mana? Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan. Ketika mereka bercakap-cakap, tawar menawar lah, gitu? Jadi bahasanya, kata-katanya itu ditulis tasbih. Masya Allah yang kuno kalau diselingi dengan ngobrol toh, tapi dalam rangka saling tawar menawar, jual beli itu tadi. Selama itu bahasanya, kalimatnya ditulis bagaikan baca tasbih. Wa idza nuqida samanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanatin. Ya. Ketika ia membayar, sudah membayarnya itu,
maka dalam setiap rupiahnya, kalau gini dirham lah, setiap dirham, satu dirhamnya itu dicatat 700 kebaikan. Bayangkan, satu dirham nggak tahu berapa rupiah di sini. Ya, anggapannya setiap rupiahnya gitu. Ya, ketika membayari harga hewan kurban itu, maka setiap dirham Allah ganti 700 kali kebaikan. Wa idza tarha 'alal ardi yuridu dhabha istaghfara lahu bi kullu khalqin min mawdhi'iha ila ardi sabi'ah. Ketika sudah ia mau merebahkan hewan tadi untuk disembelih, ya dah, maka seluruh makhluk di lingkungan itu, di lingkungan ia nyembelih itu, ya dah, memintakan ampun untuknya, beristighfar semua, entah itu hewan apa saja yang ada di situ, baik hewan yang di dalam tanah, mulai semut, cacing sampai terus sampai apa bumi sampai itu, ya, memintakan ampun untuknya. Di lingkungan situ ada hewan apa saja, memintakan ampun untuknya. Wa idza ahraqa dammaha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asratan minal malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Lalu tadi kan sudah direbahkan, baru direbahkan saja itu loh ya, seluruh makhluk yang ada di lingkungan dia merebahkan hewan itu memintakan ampun untuknya. Nah, setelah direbahkan mesti kan dibeli sembelih, seret. Nah, darah mengalir kan? Ketika darah sudah ditumpahkan, dialirkan, maka Allah menciptakan dari setiap tetes dari darah itu diciptakan makhluk, nggak tahu makhluk apa berupa apa, ada 10 malaikat yang tugasnya memintakan ampun untuk orang yang berkorban itu sampai besok hari kiamat. Ini dan sampai beberapa tetes, jenenge darah sapi kan yo oke. Ya bisa kita bayangkan kalau satu tetes itu 10 malaikat. Wis ora sambok pikir dengan akal, karena akal nggak masuk, nggak jelas ya. Mosok ta, ya ngono tak balik. Gitu. Tapi ini urusan Allah, urusan Allah. Enggak ada yang mustahil. Wa idza qasama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin misru udki ruqabatin min waladi Ismail alaihissalam. Maka setelah sembelih lalu darah dicurahkan, ditumpahkan, itu pahalanya tadi sudah tidak terhitung tadi. Nah, ketika membagi-bagikan daging, maka dalam setiap potong daging itu Allah ganti pahala bagaikan memerdekakan budak, ya, merdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maksudnya keturunan yang mulia itu kan dari Nabi Ismail. Karena Nabi kan juga deretan dari Nabi Ismail. Apakah di situ ada budaknya? Ya bisa jadi. Ya, orang yang perang lalu ketangkep lalu jadikan budak kan bisa jadi. Ya, bukan kok setiap budak terus dari apa marga yang rendah, enggak. Ya, jadi setiap potong atau sak cuil daging yang dibagi-bagikan itu, ya, itu diganti oleh Allah pahala bagaikan memerdekakan budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Tadi keturunan terbaik, nasab yang paling mulia di antara nasab-nasab yang lain adalah nasabnya deretan Nabi Ibrahim sampai Ismail dan terus sampai kanjeng Nabi sampai sekarang para habaib. Itu pahalanya orang yang berkorban. Jadi nggak terhitung lah
mulai dari keluar rumah saja sudah dihitung karo Gusti Allah, dipahami, kasih pahala. Terus anin Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda kepada Siti Aisyah, qala li Aisyah, ya Aisyah, qadami udkhiyatik washhadika fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha 'ala al-ardi ay yaghfir laki Allah taala ma salafa min dambiki. Faqalat ya Rasulullah alana khasatan am lil mu'minina amah. Qala alaihi wasallam ballana walil mu'minina amah. Jadi gini, Nabi berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kamu datangi kurbanmu. Jadi kurban ini dahulukan kurbanmu. Jadi penting no kurban itu, maksudnya. Lalu kamu juga harus ikut hadir di saat kurban itu, ben ngerti. Karena apa? Bi awwali qatratin taqturu min damiha, maka dalam setiap tetes darah kurban yang kau kurbankan itu Allah ampuni dosa-dosamu yang sudah lewat. Itu. Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah khusus untuk saya atau umum untuk orang-orang mukmin? Nabi bersabda, ya ballana walil mu'minina amma, ya untuk kita dan untuk orang-orang mukmin. Jadi secara umum kita dulu sudah dikurbani kan Nabi, bukan dikurbankan, dikurbani. Nek wong mukmin ya, nek awak dhewe enggak termasuk mukmin yo mbuh. Nah itu. Wa an Wahab bin Munabbah annahu qala inna Dawud alaihi salam qala ilahi ma sawabu man dukhiya min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud itu pernah memunajat pada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku apa pahalanya orang yang berkorban dari umat Muhammad yang mau berkorban. Itu pahalanya apa ya Allah? Jadi Nabi Dawud ingin tahu. Qala thawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadi asru hasanatin. Jadi nek pengin roh pahala niki, ya kan? Aku akan beri pahala dalam setiap helai rambut kurban itu, bulu-bulunya kurban, tak kasih pahala 10 kebaikan. Ya, itu nek sapi sitok piro bulune, sekarang hitung menewes iku sudah lagi. Jadi jawab pitakone Nabi Dawud, nek pingin roh pahalane iki pahalane, aku beri pahala mereka dalam setiap helai rambut atau bulu dari kurban itu 10 kebaikan bagi orang itu. Terus wa amhu anhu asru sayyiatin, lalu aku hapus 10 kejelekan darinya. Sebenarnya ada catatan buruk tentang amal ibadah mereka. 10 keburukan dihapus, sementara kebaikan ditambah 10. Gitu kan? Terus wa arfa'u lahu asru darajatin, dan setiap helai pun itu aku angkat derajat 10 kali tingkatan. Berarti nek jutaan bulu itu loh, berarti jutaan derajat. Moro-moro sebune kok ndhuwur wong iki. Walau bi kulli syaratin qasrun fil jannah, wa iki dalam sehelai rambut atau bulu dari kurban itu Allah bangunkan gedung. Orang terima baraan iki. Karena gedung sejumlah bulu kurban itu piro rek?
Ya. Jadi bukan hanya baraan atau kamaran ya. Qasrun marane kan gedung di surga sana. Wa jariyatun minal khawarin quril ain. Nah ini. Jadi bidadari. Wa jariyatun ini pelayan-pelayan perempuan bidadari. Wa markabun min dawatil ajnihati. Nah ini. Dan diberi pula kendaraan yang sedemikian rupa, mempunyai sayap, ya tak? Sekali langkah. Itu kendaraan berupa makhluk ya, nggak tahu makhluk dibentuk kayak apa, Gusti Allah yang ngurus. Jadi bisa jadi kayak hewan, kayak burung, kayak apa saja, yang penting punya sayap. Sekali langkah maddul basar, jaraknya sekali hentakan melangkah itu sejauh pandang mata memandang, lihat hilang misalnya. Itu sak langkah. Mau ngajak nanti terserah. Yarkabuha ahlul jannah fayatiru biha khaitsu yasha. Lalu ia membawa orang-orang yang ahli surga tadi, terserah terbang mau kemana. Dia mau ingin ngajak kemana, dia turuti. Amma alimta ya Daud anna dhuhaya hiyal mataya wa tarfa'al balaya yaumal qiyamah. Tidak Gusti Allah. Apakah tahu kanggo Daud bahwa kurban-kurban itu nanti dirupakan sebagai kendaraan, dirupakan kendaraan, terus bisa menghindarkan diri orang itu dari mara bahaya besok di hari kiamat. Titik. Jadi itulah sekitar kurban ya, pahalanya nggak bisa terhitung. Ada hal yang penting lagi berkenaan tentang itu. Nabi bersabda, man qarraba qurbanan idza qama min qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi fa idzan lahu sya'run min adh-dhahab wa aynahu min yawaqitil jannah wa qarnahu min adh-dhahab fa yaqulu man anta wa ayyu syai'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Jadi gini, orang yang berkorban itu besok begitu bangkit dari kuburnya, tentu di hari kebangkitan toh, yaumul ba'si, tahu-tahu dia melihat kendaraan atau hewan sudah berdiri di depannya. Hewan ini mempunyai bulu yang indah, lembut, bulunya terbuat dari emas, matanya tajam, terbuat dari yakut, ya. Terus apa ini sungu nih terbuat dari emas juga, tanduk duanya itu. Lalu orang ini bertanya, siapa kamu ini? Kamu kok begitu indah? Makhluk apa kamu ini? Terbuat dari apa kamu? Aku tidak pernah melihat makhluk yang seindah kamu. Fayaqulu ana qurbanuka alladhi qarrabtani fid dunya. Aku lak kurbanu biyen. Kamu kan pernah kurban dulu. Ya sudah. Summa yaqulu irkab ala dhuhri. Jadi hewan tadi berkata, naiklah ke atas punggungku. Fayarkabu alaihi wa yadabu bihi ma bainas sama'i wal ardi ila dhillil arsy. Maka mereka naik, orang ini naik ke atas punggung hewan tadi, lalu dia bawanya terbang sampai tembus aras ke hadratillah. Ini juga sumber dari Nabi. Artinya banyak hadis yang mendasari tentang
ibadah kurban. Kemudian lagi, man shalla sholatana wa nasaka sunusukana fahuwa minna wa man lam yusalli sholatana wa lam yudakhi falaysa minna in kana ghaniyan. Ini pengumuman kaum Nabi. Barang siapa yang melaksanakan sholat sebagaimana sholat kita, kemudian beribadah seperti ibadah-ibadah kita, maksudnya enggak gair norno, ya, enggak aneh-aneh, bahwa mina, maka ia tergolong kita, tergolong dari golongan kita. Itu kata Nabi begitu. Terus barang siapa yang tidak sholat atau sholat tapi tidak sebagaimana sholatnya Nabi, walam yudakhi, dan dia tidak mau berkorban sementara dia kaya, falaysa minna, maka orang ini tidak masuk golonganku, kata Nabi. Ya, ingat-ingat. Wa qala alaihi salatu wassalam, khiyaru ummati yadkhuna wa syarru ummati la yadkhuna, la yadkhuna. Sebaik-baik umatku adalah orang yang mau berkorban, dan sejelek-jelek umatku adalah orang yang tidak mau berkorban. Dari Nabi lagi, qala alaihi salatu wassalam, alla innal udkhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha bisyarrid dunya wal akhirah. Ingatlah bahwa korban adalah salah satu bentuk amal yang bisa menyelamatkan, bisa menyelamatkan orangnya, orang yang berkorban itu, dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Terus lagi, al-udhiyatu wajibatun ala kulli muslimin mukimin musirrin wa huwa ayyamlika nisaban wa huwa mi'ata dirhamin aw qimatuha fadilan an khawaijil usriyah la yu'tabaru fihi waslud nima wala yutabarul haulani al-akasakat. Jadi kurban itu hukumnya sunat muakkadah, ya, sunat muakkadah aja. Terus wa inna ma tajusul idkhana min arba'ati asnamin mil hayawan. Sementara sekarang nih, hewan yang boleh digunakan untuk berkurban itu ada 4 jenis. 1 unta, 2 sapi atau kerbau, kambing, dan kambing kibas, ada kambing domba, ada kambing kibas. Jadi gonam itu maknanya juga kambing, makzun itu maknanya juga kambing. Cuma ada kambing yang kambing domba, ada kambing biasa, kambing yang model-model sekarang itu. Dzukuriha wa inasuha, baik laki-lakinya maupun betinanya. Jadi kurban itu boleh betina juga boleh. Itu dus wedok ya apa-apa. Daripada lanang karo wedok memane. Lanang cilik kuru. Dadi enek sing wedok majer. Pilih endi iki? Ngono kan? Ya tentu pilih sing wedok sing majer. Biasanya majer kan lemu dagingnya. Oke. Masalahnya kurban itu bukan kok hanya hitung-hitung ekornya. Yang penting 1 ekor, enggak begitu. Sing dihitung itu daging, karena daging mau disedekahkan. Dan perlu diingat bahwa kurban itu sebagai kendaraan. Inilah, somben itu dirupani kendaraan. Dan umpamane awakmu luwemu, pas kurban kambing cuwilik kayak kuru. Somben dirupani apa kira-kira? Ngono kan? Jadi secara logikanya inilah. Jadi dari hadis ini, dari keterangan ini boleh kurban pakai hewan sing wedok apa-apa. Sing penting itu intinya dagingnya kan, daging. Bukan kok jenis kelaminnya. Ya cuma rata-rata biasanya laki-laki kan lebih kekar, lebih gede dari betina, gitu loh. Terus ini masih berkenaan itu semua. Jadi begini,
nek sapi wa minal baqari mata matlahu sanatani wa ta'anun. Maksudnya nek sapi itu umure ya 2 tahun utuh sempurna, menginjak 3 tahun, berarti 2 tahun utuh masuk usia 3 tahun. Nek sapi nek apa minal ibil wal baqar ada yakfil wahid an wahid ila sab'atin kulluhum yuridul baqar. Artinya kurban sapi atau unta itu cukup untuk orang satu, persan satu boleh ya tak? Tapi wong pitu yo kena cukup mencukupi orang 7 yang sama-sama niat kurban. Niat kurban kabeh lho ya. Niat kurban kabeh. Wong pitu ki niate padha ya niat kurban. Lah iku boleh. Lah nek siji niat kurban, aku niatku anu ya kekoh. Ya gak iso no. Kayak setiap kokoh ya anak lanang. Pamane. Gak iso. Ya ta? Dadi telu pitu wong pitu ki kudu niate ya padha-padha nek berkurban ngono. Kalau arada akhadhum binasi bihi al-lahma au kana kafiran la yajuzu an wahidin. Dadi ngene. Bomo kayak nek salah siji nang pitu ki ya ada niat yang tidak begitu. Dia ikut patungan tapi orang niat kurban. Aku niatku pokoknya bagianku ku tak jaluk. Udah. Jadi kan kur titip duit kuwi. Pokoke kok bagianku tak jaluk, mbah tak dumno mbah ora pokoke bagianku tok tak jaluk. Ndak oleh. Utawa wong siji, wong pitu ki sing siji wong kafir. Ora wong muslim ngono lho. Enggak sah. Ini hati-hati loh. Ya. Wa yajuzu jad'u kal jihma'i wal khasha wa tawla. Jadi tentunya hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban itu hewan yang sehat tentunya. Makanya ini fenomena ketika merebahkan hewan. Ini yang perlu hati-hati. Sampai sedemikian rupa ngono kae nek ngerubuni sampai yes pokoknya dengan metode macam-macam sampai sikile wis diikat lho, dileboni cek mati masukin balok, dimasukin balok mati cek dimoti mana. Jadi khawatirkan nanti nek sampai sikile putus patah, nah itu nggak masuk kategori kurban. Hati-hati. Utawa kadang pas nek mokso apa nih sumure diuntir tulandane sampai potos, ya itu bahayanya di situ. Nek sampai itu ada kecelakaan artinya patah tulangnya, maka bisa jadi hewan ini tidak masuk kriteria kurban. Ini yang perlu hati-hati. Nek dipaksana sampean yang ngono dadi pincang. Meskipun tidak mengurangi jumlah daging, tapi tidak masuk kriteria hewan kurban. Pincang, kata, terus kece, gimana? Atau terlalu kurus, atau penyakitan sing mengganggu daging. Ini nggak boleh. Memang piye namanya kurban itu? Yang kurban itu dari kata koruba, maknanya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah tentu sesuatu yang lebih baik toh, mempunyai nilai tinggi toh, bener loh. Jadi bener-bener kudu sing apik. Nah terus sekarang berkenaan dengan waktu penyembelian ya. Awalu waqtiha ba'da sholati fil asri fil misri ya, fil misri wala yudbahu qablaha bi khilafil qira wa akhiru qabla ghurubil yaumis salis. Jadi gini, waktu penyembelian tentu habis sholat lah,
sehabis sholat Idul Adha itu loh maksudnya. Di setiap daerah mana saja ya begitu. Orang kok ditentukan pokoknya kudu jam sekian. Jam sekian nak ning kene lan ning kono jam sekian. Ya ta. Kayak ngene iki Arafah ngene iki. Arafah ngene iki kan besok tanggal 9. Jadi hari Arafah itu dimanapun jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada hubungannya dengan ibadah jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Jadi begitu. Jadi bisa jadi kita sholat puasa besok Arab sana sudah nahar, sudah hari raya. Emang duluan sana wong hitung-hitungannya sing dihitung kan perjalanan rembulan. Sedang rembulan itu kan dari sana, dari sebelah barat. Otomatis kan lebih duluan sana. Sana sudah melihat, sini belum. Kok dikon podo kan bareng hari raya ini bareng ya secara ilmiah tetap nggak masuk itu. Nggak masuk. Kayak gimana? Ada orang yang mengadakan perjalanan. Para pemain nek sing wetan kono, Australia merono mana sampai Amerika. Dari Amerika. Ning kono atau kene, ning teko kene iki Jumat esuk. Teko kene Jumat esuk. Akhirnya atau kok kono Jumat esuk, kene Jumat esuk mana? Kok kono wis Jumatan, teko kene lagi Jumat esuk mana? Kira-kira Jumatan mana barang? Mergo apa ya bentuk geografinya sudah enggak, ya tetap ada perbedaan menurut maksudnya. Ya iso kon bareng karo Arab enggak iso. Memang besok di Arab itu sudah sekarang wukuf, orang jamaah haji sekarang wukuf, besok sudah hari raya. Kita belum karena jaraknya tadi. Nah, jadi mengenai penyembelihan hewan kurban, waktunya adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Sebelum itu tidak boleh disembelih. Bar sholat Idul Adha di setiap kota masing-masing. Wala yudzahu qablaha bi khilafil qura. Jadi tidak boleh disembelih sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Wa akhiru qabla ghurubi syamsil ghurubil yaumi salis. Terakhir waktunya adalah sebelum terbenamnya matahari di hari ketiga Tasyrik. Hari Tasyrik tanggal 13 ya, sebelum terbenam matahari. Ya. Hari tanggal 13 atau hari Tasyrik yang ketiga, nah itu masih boleh, katakan sampai barasar lah, batasnya asar lah, ini bahasa asar itu khawatir, itu masih boleh. Wal afdalu ayyadbaha bi nafsihi in qadara wa illa ya'muru ghayrahu. Yang paling afdal adalah orang yang berkorban hendaknya menyembelihnya sendiri jika mampu. Jika tidak mampu, ya lebih baik diserahkan yang mampu. Gitu. Wa yustahabbu ay yakhbura bi nafsihi inda dzabhi. Disunatkan untuk hadir dirinya sendiri hadir dalam penyembelihan kurban tersebut. Wa yukrahu tarkut tawajjuh ilal qiblah. Dimakruhkan tidak menghadapkan kurban ke arah kiblat. Artinya begini, mungkin karena sudah proses ngerebah ini suwe gak kena-kena, ya, begitu ngerebah tiba ndase neng kidul, ya, madhep ngitan, wis merasa ngono wis bingung diwasan yen sebelah ora apa-apa tapi mikro, ya, mikro, dengan apa madhep kiblat. Wa yaqulu ba'da tawajjuhi qabla dzabhi, disunatkan ini berarti sebelum
setelah menghadapkan kiblat sebelum menyembelih, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi setelah hewan itu sudah benar-benar dihadapkan ke kiblat, disunatkan baca itu, inni wajjahtu wajhiya. Lho kok nek kalimatnya kok enggak ada hubungannya belas. Lho ini saya, ini setuhune ingsun iku wajjahtu ngadepake sapa ingsun wajhiya ing lae ingsun lilladzi maring dat fatoros samawati kang menciptakan langit wal ardi lan bumi. Ya sing dihadepno iki kan raimu, raine kurban ora raimu. Ya, tapi ucapannya kok raiku. Gitu kan. Ya itu ucapan sebagai simbol bahwa ya Allah ini kami hadapkan ke hadiratmu. Ya kan? Terus baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, bismillahi, Allahu Akbar. Ya. Jadi anu dulu apa? Takbir dulu 3 kali lah. Terus baru bismillahi Allahu Akbar langsung. Fayadhabu summa yusalli rak'ataini. Ini yang kadang-kala belum, jarang-jarang dilakukan. Bar nyembelih disunatno salat 2 rakaat. Mana ala tariqil istighbab liqaulihi alaihi salatu wasalam alqu ma fi aidikum minas sikin sumarka'u rak'ataini. Nah, alqu ma fi aidikum maksudnya ya sudah jatuhkan gamanmu, maksudnya laksanakan penyembelihanmu, maksudnya. Lalu setelah itu sumarka'u, rukuklah. Rukuklah itu laksanakan sholat olehmu 2 rakaat. Setiap penyembelih disunatkan sholat 2 rakaat. Lah umpama di ropel ya kena. Dan nyembelih ping 4 ngger nyembelih sitok sholat, nyembelih sitok sholat. Lah 8 rakaat lah. Maksudnya ya 4 kuwi umpama bar nyembelih set baru sholatnya. Ora apa-apa. Nah, sing ini kan jarang dilakukan kan? Lho ini gak buka-buka kitab kuning apa yo? Roy kan wah iki bar nyembelih urusannya daging. Sing ngene-ngene iki perlu diopeni. Fa innahu ma raqahuma akhadun wa sa'alallahu syai'an illa atahu. Bahwa karena sesungguhnya begini, tidak ada orang yang mau melakukan itu lalu ia memohon pada Allah kecuali Allah kasih. Maksudnya ngene. Maksudnya dia pas donga kuwi ana dikabulna karo Gusti Allah. Nek gelem nglakoni iku bar nyembelih 2 rakaat. Doa dulu apa kabulnya gitu. Wa yaqulu ba'da salam, setelah salam mengucapkan Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau dirangkai dari tadi kan berarti kan doa iftitah tapi tadi kan sebelum nyembelih inna sholati wa nusuki ini wajjahtu. Ya saiki bar salam salat ini inna sholati wa nusuki. Ya doa iftitah. Nah, wa waktu sholatil Aid min irtifa'i syamsi qadra ramkhin. Ini berkenaan dengan waktu sholat. Saya kira kalau waktu sholat tentu relatif tergantung anu daerah masing-masing ya. Cuma kalau zaman dulu kan ya takrane itu setelah matahari naik kira-kira 1 tombak ya katakan 2-3 meter lah atau 5 meter. Terus wa waqtul karahati wa khuruju waqtil karahah yusalli imamu bin nasi raqataini bila adanin wala iqamatin. Jadi sholat itu tidak usah diandani, juga tidak usah diqamati. Takbir ya ngono kae ta. Jadi Bilal ki pertama arep menyerukan sholat ki
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu rahimakumullah namanya. Sallu raka'ataini jami'atan rahimakumullah bisa. Sallu rahimakumullah. Nah, pokoknya menyerukan ngono tok, enggak usah hamdan. Juga enggak usah qomat. Gitu. Yukabbiru takbiratal ihram, summa yad'u yadayhi tahta surrati wa yasna summa yukabbiru salasa takbiratin. Yafsilu baina kulli takbiratin bi sittatin qadra salasi tasbihatin. Jadi salat setelah salat takbir autul ihram terus sejenak kan, diam sejenak baru takbir lagi, takbir 5 kali di rakaat pertama, 7 kali rakaat pertama. Nah, setiap antara takbir satu ke takbir berikutnya di sela-sela itu diam, itu kadar membaca tasbih, atau kalau perlu ya baca tasbih aja. Allahu Akbar, subhanallah, 3 kali mestinya, subhanallah, 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 Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diamnya nggak apa-apa, cuma kadar diamnya itu sepanjang kita membaca tasbih 3 kali. Kemudian rakaat kedua setelah takbir intikal, takbir dari sujud itu, dari bawah mau naik bangkit itu kan takbir, namanya takbir intikal. Allahu Akbar, berdiri dah. Nah, itu takbir intikal. Selain takbir itu baru takbir lagi 5 kali pada rakaat kedua. Seperti biasa, jarak antara takbir satu dan takbir berikutnya kadar membaca tasbih 3 kali. Nah, mungkin itu sekitar itulah yang perlu kita ketahui berkenaan dengan hari Nahar, dan besok ini pas tepatan hari Arafah. Nah, semoga kita mendapatkan izin Allah untuk bisa melaksanakan itu sholat, terutama puasa, kemudian nanti sholat dan kurban kalau punya rezeki. Nah, ini kita mendapat permintaan dari saudara kita Pak Zainul yang istilahnya sedang di rumah sakit. Apa namanya tadi? Mari kita hadiahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanina rabbiya